Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pembelajaran makroekonomi 2. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah buku Macroeconomics Theory edisi ke-5 oleh N. Gregory Mankiw. Ya, pada chapter ketiga kita akan berbicara tentang national income atau pendapatan nasional, dari mana dia datang dan kemana perginya. Adapun maksudnya itu dari mana dia datang, kita dapatkan atau menyusun pendapatan nasional dari mana saja. Dan kemudian kemana perginya, maksudnya bahwa pendapatan nasional ini kita gunakan untuk apa misalnya. Oke. Jadi pada bab ini kita akan berbicara tentang apa yang menentukan total output atau total income dari ekonomi. Kemudian yang kedua, bagaimana harga faktor produksi ditentukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana total income didistribusikan. Kemudian yang keempat, apa yang menentukan permintaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, bagaimana equilibrium ya atau keseimbangan pada pasar barang dicapai. Ya. Adapun outline-nya ya. Ketika kita berbicara tentang market clearing atau model keseimbangan, khususnya dalam model closed economy atau ekonomi tertutup, pada sisi penawaran ya, dia itu ditentukan oleh faktor pasar, yaitu penawaran, permintaan, dan harga. Kemudian penentuan oleh output dan income. Kemudian market clearing dari model dari sisi permintaan ya ditentukan atau penentuan C konsumsi, I investasi, dan G pemerintah ya. Pengeluaran rumah tangga konsumsi, pengeluaran rumah tangga perusahaan, dan pengeluaran rumah tangga pemerintah. Nah, inilah demand side-nya ya. Kemudian untuk menentukan titik equilibrium, yaitu bagaimana model keseimbangan pasar barang ya. Kemudian bagaimana keseimbangan pasar uang ya. Pasar uang ini ya ditransaksikan dalam hal ini dipinjamkan kepada pihak yang defisit oleh pihak yang surplus. Nah, kita mulai dari faktor produksi ya. Apa itu faktor produksi? Ya, ini menggambarkan tentang faktor-faktor yang menentukan produktivitas. Ya, produktivitas. Yang pertama itu ada capital, di sini disebutkan yaitu modal ya. Yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, modal sendiri itu terdiri atas tools, yaitu alat-alat, kemudian mesin-mesin, kemudian struktur ya, atau bisa kita sebut sebagai sistem yang digunakan dalam proses produksi ya. Nah, ini yang pertama, modal yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua adalah labor. Di sini disebutkan bahwa labor itu maksudnya adalah physical dan mental effort, artinya usaha dari pekerja ini baik secara mental maupun secara fisik. Nah, secara mental itu apa? Ya, bagaimana dia berperilaku dalam aktivitas produksi. Ya, kemudian secara fisik ya, bagaimana dia bekerja dalam proses produksi. Nah, inilah faktor produksi yang
kalau kita menggambarkan faktor produksi ini adalah Y adalah fungsi daripada K dan L. Nah, bagaimana tingkat K, ya, capital modal yang tadi yang disebutkan, kemudian L itu bisa menentukan tingkat produktivitas, ya, atau berapa output yang dihasilkan daripada faktor-faktor produksi ini, ya, faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Nah, ini kita gambarkan production function atau fungsi produksi yang saya gambarkan tadi sebelumnya. Y adalah fungsi daripada K dinotasikan dari capital, ya, dan L dinotasikan daripada labor. Oke. Yang menunjukkan di sini how much output Y, ya, bagi berapa banyak Y the economy can produce from K units of capital and L units of labor. Jadi K unit daripada modal, ya, berapa unit modal yang digunakan, ya, baik mesin-mesin, alat-alat dan sistem yang digunakan. Kemudian berapa unit L, berapa unit labor yang digunakan, ya, tenaga kerja. Ya, kemudian ini semua merefleksikan level of teknologi, level teknologi yang digunakan dalam proses perekonomian dan menentukan constant return to scale. Di sini kita masih berbicara constant return to scale, ya, maksudnya apa? Nah, kita lihat sebentar apa maksud daripada skala hasil tetap. Ya, ini kan secara bahasa skala hasil tetap. Sedikit kita ulangi apa yang dimaksud dengan skala hasil tetap di sini. As a review atau return to scale. Initially Y1 ini adalah fungsi daripada K1 dan L1. Ini adalah fungsi produksi yang pertama atau mula-mula, ya. Skala semua input by the same factor dengan faktor yang sama yaitu Z, ya. K2, ya, untuk penggunaan input modal K2 sebesar Z K1 dan untuk penggunaan input L2, ya, sebesar Z L1. Jadi K2 ZK1, L2 ZL1. If Z jika Z sama dengan 1,25, ya, artinya all input, semua input meningkat sebesar 25%. Ya, jadi kalau kita gambarkan Y2 sama dengan 1,25 K1, ya, tambah 1,25 L1. Nah, ini apakah Y nantinya akan meningkat sebesar Z juga ini sebesar 1,25? Ya, kita cek. Apa yang terjadi pada output atau Y2 fungsi daripada K2 dan L2. Yang sudah dijelaskan tadi, K2 ZK1 dan L2 ZL1, kemudian nilai Z adalah 1,25. Jika constant return to scale, artinya skala hasil tetap, Y2 akan sama besarnya ZY1. Kemudian if increasing return to scale atau skala hasil meningkat, ya, artinya Y2 akan lebih besar daripada ZY1. Kemudian yang ketiga, jika decreasing return to scale atau skala hasil menurun, maka Y2 akan lebih kecil daripada ZY1. Artinya kalau begini, ya, kalau kita gambarkan, oke, saya hapus dulu.
Ya. Misalnya Y ini adalah 200 ya. Ini yang mula-mula sama dengan K sebesar 100 dan L sebesar 100. Nah, sedangkan Y2 untuk fungsi Y2 yaitu 1,25 K tambah 1,25 L. Nah, berapakah Y2? Jadi kita di sini menghitung Y2 adalah sama dengan 1,25 K artinya 125 ya untuk K, dan 1,25 L artinya 125. Jadi ini 1,25 tinggal dikalikan dengan K yang pertama yaitu 100 dan L yang pertama yaitu 100 juga. Jadi Y2 sama dengan berapa ini hasilnya? 125 tambah 125 yaitu 250. Ya, 125 tambah 125. Nah, dikatakan tadi apakah Y2 sama dengan Y1, ZY1. ZY1 berapa? Artinya 1,25 ya. 1,25 kali 200 ya. Ini ZY1. Kita tentukan ZY1 sama dengan berapa ini? Artinya 250 ya. 250. Nah, artinya Y2 sama dengan ZY1. Artinya apa? Inilah kondisi skala hasil tetap atau constant return to scale. Jadi bukan tadi ya, ada pernyataan yang kedua tadi Y2 sama, lebih besar daripada ZY1 dan Y2 lebih kecil daripada ZY1. Nah, ini kan tadi skala hasil meningkat, dan yang ketiga ini adalah skala hasil menurun. Oke. Jadi 3 skala hasil: constant return to scale atau skala hasil tetap, increasing return to scale atau skala hasil meningkat, diminishing return to scale atau skala hasil menurun. Ya. Kita lanjut. Ini tadi. Menentukan skala hasil, ini latihan, ya. Determine whether each of the following production function has constant increasing or decreasing return to scale. Apakah dia constant return to scale atau increasing return to scale atau decreasing return to scale, ya. Sebagai gambaran untuk mengingatkan kembali, ketika misalnya saya gambarkan di sini, ini input K, input L, misalnya dicapai ini 100, ini juga 100, dicapai input sebesar total produksi sebesar 200. Nah, dia constant return to scale kalau misalnya kita tambah input K sebesar 100 lagi, yaitu ada sebesar 200. Ya. L juga ditambahkan 100 yaitu ya. Ketika di sini proporsi peningkatan total produksi sama, yaitu 200 tambah 200 yaitu 400. Ya, artinya skala hasilnya tetap. Ini menunjukkan bahwa dia adalah constant return to scale. Ya. Jadi constant return to scale itu ditentukan oleh tambahan input berupa tenaga kerja dan modal. Nah, bagaimana maksudnya kalau misalnya increasing return to scale? Ya, kalau misalnya ditambahkan input L sebesar 100 dan input K juga sebesar 100, ya, jadi inputnya masing-masing adalah 200, tetapi total produksinya mencapai
500 misalnya. Artinya peningkatan total produksi lebih tinggi daripada proporsi peningkatan input K dan L. Itulah yang dimaksud dengan increasing return to scale. Kemudian bagaimana ketika dia decreasing return to scale? Ada juga yang menyatakan diminishing ya. Dari sini kita menyatakan decreasing return to scale atau skala hasil menurun. Ya, yang kita lihat adalah ini. Output dari input L dan K. Kalau misalnya ditambahkan input L sebesar 100 ya, 100 tambah 100 menjadi 200, tambahkan juga input K sebesar 100, jadi 100 tambah 200. Dan peningkatan total produksinya ini adalah 200, ya misalnya hanya menjadi sebesar 250. Artinya proporsi peningkatan L itu sebesar 100%, ya. Dan proporsi peningkatan K juga 100%, tetapi proporsi peningkatan outputnya ya tidak lebih dari atau tidak lebih atau sama dengan 100%, yaitu 250 hanya sebesar 25% saja. Ya, ini hanya sebesar 25% saja peningkatan outputnya. Jadi dia adalah skala hasil yang semakin menurun. Ya, itulah penjelasan singkat tentang constant return to scale, increasing return to scale, dan diminishing return to scale. Ya, kita dapat gambarkan dalam kurva produksi ini. Ya, tergantung bagaimana total produksi ketika setelah ditambahkan unit input L dan unit input K. Oke. Saya lanjutkan di sini ada latihan-latihan yang diberikan ya. Kita mau menentukan constant return to scale, increasing return to scale, atau decreasing return to scale. Nah, ini digambarkan sebuah fungsi produksi F, fungsi daripada KL ya. Dia apakah increasing return to scale, diminishing return to scale, atau constant return to scale ketika fungsi produksinya itu yaitu akar KL. Nah, kemudian yang kedua, K kuadrat per L. Yang ketiga, 2K dan 15L. Ya. Yang keempat adalah 2 akar K dan 15 akar L. Dan yang terakhir adalah 2K kuadrat dan 15L kuadrat. Ya. Nah, ini akan kita bahas pada sesi yang lain ya. Jadi asumsi daripada model tadi yaitu increasing return to scale, constant return to scale, dan decreasing return to scale. Yang pertama disebutkan bahwa teknologinya itu adalah fix. Artinya teknologi yang digunakan adalah tetap. Jadi hanya ada dua input yaitu K dan L saja, dan K ini adalah unit daripada mesin-mesin, alat-alat, dan sistem. Kemudian L ini adalah unit dari tenaga kerja. Tidak ada peningkatan atau input teknologi daripada model kedua input ini. Kemudian yang kedua, ekonomi supply of capital, jadi supply modal dan tenaga kerja yaitu tetap juga, yaitu K pada K konstan dan L pada L konstan ya, sehingga digambarkan the distribution of national income. Jadi national income ya
ditentukan oleh faktor harga. Ya, faktor harga maksudnya, apa yang dimaksud dengan faktor harga di sini? Yaitu harga per unit yang perusahaan bayarkan pada faktor-faktor produksinya. Jadi faktor produksi tadi yaitu K dan L ya. Kita sederhanakan walaupun faktor produksi kita sebutkan bahwa land, labor, capital, entrepreneurship, tapi di sini disimpulkan menjadi K untuk land and capital ya, dan L untuk labor and entrepreneurship ya. Dan kemudian ini ada harganya. Harga-harga berapa harga yang perusahaan bayarkan pada faktor-faktor produksi K dan L ini. The wage is price of L. Jadi wage ini adalah harga daripada tenaga kerja. Rental rate is the price of K, dan rental rate ini adalah harga daripada modal. Ya. Jadi ingat wage dan rental rate. Jadi ketika dinotasikan, W adalah nominal wage atau upah nominal ya. Jadi W ini adalah upah nominal dan L itu adalah nominal rental rate atau sewa nominal ya, tingkat sewa nominal. Sedangkan P adalah price of output. Nah, masih ingat ketika ada angka yang nominal, pasti ada juga angka yang real. Ya. Jadi W per P itu adalah real wage atau tingkat upah dibagi dengan harga. Ya. Dan kemudian R per P adalah harga real daripada rental atau rental sewa real ya, sudah kita dapatkan. Ini adalah upah real dan ini adalah sewa real. Bagaimana faktor harga ditentukan? Ya. Faktor harga ditentukan oleh supply dan demand atau penawaran dan permintaan pada pasar faktor produksi. Jadi setiap variabel itu selalu ditentukan oleh bagaimana mekanisme pasar, ya, bagaimana permintaan dan penawaran daripada unit daripada input-input yang kita jelaskan tadi, yaitu capital dan labor. Kemudian supply of each factor is fixed, ya. Jadi supply daripada faktor itu adalah tetap. Ya, jadi kalau supply-nya tetap, maka yang menentukan itu adalah permintaan ya, atau demand. Determine the price. Ya. Atau di sini kita nyatakan adalah yang kita bahas adalah faktor price. Ya, faktor price-nya itu apa? Yaitu W per P tadi untuk upah real dan R per P atau sewa real. Ya, harga daripada faktor-faktor produksi yang dibahas. What about demand? Bagaimana demand? Nah, ini yang saya jelaskan tentang demand tadi, ya. Bagaimana dengan demand? Karena tadi sudah dibahas bahwa supply itu adalah fix, ya. Modalnya tetap dan tenaga kerjanya tetap. Ingat yang pertama tadi adalah modal dan tenaga kerja itu telah tetap. Bagaimana dengan demand? Nah, ada namanya demand for labor. Apa yang dimaksud dengan demand for labor adalah sejumlah unit daripada tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Ya. Ketika ada tingkat upah tertentu, berapa unit tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan ya untuk dipekerjakan.
asumsi daripada pasar kompetitif, ya, asumsi daripada pasar adalah kompetitif. Each firm, setiap perusahaan mengambil, ya, atau menggunakan WR, ini adalah harga nominal daripada upah dan modal dan tenaga kerja, dan P adalah given. Jadi sudah ada, ya. Basic idea, a firm, perusahaan mempekerjakan each unit of labor, ya, if the cost does not exceed the benefit. Apa maksudnya? Perusahaan ini dia akan mempekerjakan setiap unit tenaga kerja, ya, asal biayanya itu tidak melebihi daripada keuntungan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mempekerjakan labor, ini jangan sampai dia lebih besar cost of labor ini, jangan sampai dia lebih besar daripada keuntungan, ya, atau profit. Nah, ini syaratnya, kalau jangan sampai dia lebih besar daripada profit. Yang ada adalah minimal sama dengan atau lebih kecil daripada profit, ya. Cost of labor dia lebih kecil daripada keuntungan. Nah, kalau lebih besar daripada keuntungan, biaya tenaga kerja ini kan rugi perusahaannya, ya. Kalau ini adalah pada kondisi yang lebih besar keuntungan yang diperoleh daripada biaya, ya. Oke. Cost artinya biaya yang digunakan oleh perusahaan adalah real wage atau upah real, ya. Benefit adalah marginal product of labor, ya. Marginal product of labor artinya berapa tambahan produksi setiap tambahan satu tenaga kerja. Nah, ini sebentar kita bahas lebih lanjut apa maksud daripada marginal product of labor ini. Ini adalah notasinya daripada yang di atas ini. Nah, di sini kita membahas tentang marginal product of labor. Atau dalam bahasa Indonesia adalah marginal produktivitas tenaga kerja, ya. The extra output the firms can produce using additional unit of labor holding other inputs fixed. Artinya ketika hanya ada input tenaga kerja saja, ya. Di sini maksudnya adalah tambahan output yang perusahaan dapat memproduksi, ya. Tambahan output yang perusahaan dapat hasilkan dengan menggunakan additional unit of labor. Tambahan satu unit tenaga kerja. Nah, jadi MPL ini maksudnya, ya. Jadi berapa tambahan produktivitas yang diperoleh perusahaan dengan tambahan satu unit tenaga kerja. Itu ya yang dimaksud dengan marginal produktivitas tenaga kerja atau marginal product of labor, MPL ini. Ya, pahami, pelajari apa maksud MPL, pahami, ya, intinya pahami. Kalau mungkin kita bisa tuliskan, ya bisa kita tuliskan demikian. Tapi untuk memahami kita perlu pelajari secara mendalam. Nah, ini digambarkan fungsinya MPL adalah MPL, marginal product of labor, fungsi daripada KL plus 1. Jadi ketika ada labor ditambahkan 1, ya, dikurang F fungsi daripada KL yang pertama tadi, yang awal tadi, ya. Jadi yang dilihat adalah MPL itu tambahan satu unit tenaga kerja, berapa tambahan total produksi yang dihasilkan ketika ditambahkan satu unit tenaga kerja ini. Latihannya, compute and graph MPL. Hitung dan gambarkan
kurva MPL, marginal product of labor ini. Ya. Determine, tentukan MPL to each value of L. Jadi di sini ada L, ya, digambarkan L 0 tenaga kerja, 1 tenaga kerja, tambah Y sebesar 10. Ketika dia tambah lagi 1 tenaga kerja menjadi 2, dia menghasilkan Y sebesar 19. Ketika tambah lagi 1 tenaga kerja, artinya menjadi 3 tenaga kerja, dia menghasilkan Y sebesar 27. Ya, dan begitupun seterusnya, ya. Y ini akan meningkat seiring dengan peningkatan L, ya. Jadi kita langsung menghitung MPL-nya berapa di sini. Ya, sesuai rumus yang saya berikan tadi. Yang di sini adalah not available, belum ada. Ya, di sini berapa kira-kira? 0 ke 10 artinya ada tambahan produktivitas sebesar 10. Dan 0 ke 1 ada penambahan L sebesar 1. Jadi 10 per 1 sama dengan, ya, ini yang pertama ada 10 di sini MPL. Yang kedua berapa? Ya, dari 10 ke 19 artinya ada penambahan produktivitas sebesar 9. Ya. Di sini L 1 ke 2 ada penambahan L sebesar 1. Jadi 9 per 1. Artinya 9. Begitupun juga ini dan seterusnya, ya. Dari 19 ke 27 artinya 8, ya. 8 dari 2 ke 3 artinya ada peningkatan L sebesar 1. Jadi hasilnya 8 per 1. Ya, sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi. Kalau di sini delta Y per delta L. Nah, ingat delta ini adalah tambahan, ya. Tambahan Y, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, tambahannya. Kemudian delta L, ya, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi kita bisa dapatkan di sini 10, 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Ya. Kemudian grab the production function, gambarkan fungsi produksinya ini, bagaimana menggambarkan atau menghubungkan L dan Y dalam sebuah grafik. Ini kalian bisa coba-coba, ya, tentukan titik-titik ketika saya pikir ya kita sudah mempelajari tentang menggambar grafik dan menghubungkan titik-titik daripada dua sumbu L dan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, graph MPL curve, disuruh menggambarkan kurva MPL ini, ya, with the MPL the vertical axis, dengan garis MPL ini pada sumbu vertikal, ya, dan L pada sumbu horizontal, ya. Jadi saya gambarkan kayak gini contohnya, ya. Ini MPL-nya, ya, dan ini L-nya. Ini sumbu vertikal dan ini sumbu horizontal. Tinggal digambarkan, menghubungkan angka-angkanya. Ya. Sorry. Ketika semakin banyak tenaga kerja yang dimanfaatkan, maka mesin yang konstan tadi, maka lebih sedikit digunakan, ya, karena semakin banyak orang yang mengoperasikan mesin tadi. Kemudian semakin rendah juga produktivitasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan diminishing marginal returns. Nah, ini untuk mengecek pemahaman Anda. Seperti tadi, kita lewatkan saja. Nah, ini untuk memahami tadi tentang MPL tadi. Anggaplah misalnya W per P, ya. Apa ini W per P? Real atau upah real, ya. Upah real adalah sebesar 6. Oke. Jika L sama dengan 3, ini
Should firm hire more less labor? Apakah perusahaan harus mempekerjakan lebih banyak atau lebih sedikit tenaga kerja? Ya. Apakah ini harus ditambah? Ya. Ketika L sama dengan 7, apakah perusahaan harus mempekerjakan lebih banyak atau lebih sedikit tenaga kerja ketika sama dengan 7? Nah, sebelumnya tadi sudah digambarkan bahwa tingkat keuntungan yang paling maksimum ketika MPL sama dengan W per P atau upah real ya. W per P. Artinya apa? Ketika dia memperoleh keuntungan yang paling maksimum ketika MPL ini angka 6 sama dengan upah real sebesar 6 juga. Jadi inilah tingkat keuntungan yang paling maksimum dapat dicapai perusahaan ketika dia mempekerjakan 5 tenaga kerja. Jadi ketika masih 3 ya mesti ditambahkan sebanyak 2 unit tenaga kerja. Karena kenapa? Masih mampu tenaga kerja tersebut untuk produktivitas lebih banyak ketika dia ditambahkan. Sedangkan ketika tenaga kerja sebesar 7 unit, ya ini produktivitasnya artinya sudah semakin menurun. Artinya tenaga kerja tadi harus dikurangi untuk mengurangi biaya-biaya dari tenaga kerja. Jadi dari 7 harusnya menjadi 5. Jadi ini sudah terjawab ya. MPL and the demand for labor. MPL ya, marginal product of labor, and demand for labor, dan permintaan tenaga kerja. Jadi di sini ketika kita menggambarkan unit of output, ketika kita menggambarkan MPL, kurva MPL, marginal product of labor, yang tadi ya sudah kita gambarkan sebelumnya juga, dia semakin menurun adalah hubungan antara tingkat output, ya, berapa unit output yang dicapai ketika kita menghubungkan dengan unit tenaga kerja. Jadi tambahan unit tenaga kerja bagaimana dampaknya terhadap unit output. Ya. Di sini kita menghubungkan kurva MPL dan demand for labor. Ya. Jadi ketika kita tambahkan unit tenaga kerja 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 sampai dengan 10 ya, 10 unit tenaga kerja tadi, dia itu MPL-nya akan semakin menurun. Ya, semakin menurun. Nah, kurva ini juga digunakan untuk menggambarkan permintaan tenaga kerja. Ya, sebagaimana kita gambarkan kurva permintaan itu adalah hubungan terbalik atau hubungan negatif antara jumlah tenaga kerja yang diminta dengan tingkat harganya. Ya. Jadi inilah hubungan antara kurva MPL dan demand for labor. Nah, real wage-nya ya, atau tidak lain daripada W per P, real wage, ya, berapa tingkat kuantitas tenaga kerja yang diminta. Ya, berapa di sini? Ya, tentukan berapa. Ya, kan tadi sudah dibahas adalah W per P sama dengan 6. Maka tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan harusnya adalah 6 yang paling optimal di sini. Ya. Each firm hires labor up to the point where MPL equals W per P. Jadi tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan sampai pada titik di mana MPL ya, ini kurva MPL sama dengan W per P. Nah, misalnya upah real adalah sebesar 6 tadi ya. Jadi inilah tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan, tidak boleh lebih daripada 6. Apabila lebih, misalnya 7, 8, artinya apa? Semakin banyak biaya. Ya. Biaya. Ketika kurang dari 6, apa yang terjadi di sini ya? Maka di sini ya,
masih ada potensi keuntungan ketika dia menambahkan L. Ya, kalau lebih di sini ya artinya biayanya terlalu besar daripada upah real. Ya. Oke, dari di sini dipahami maksud daripada MPL, ya, artinya sama, dia digambarkan dengan kurva permintaan tenaga kerja, ya, di mana tingkat produktivitas yang paling optimum yang bisa dicapai oleh perusahaan yaitu pada saat upah real ini, ya, sama dengan kurva MPL-nya, yaitu adalah sebesar 6. The equilibrium of real wage, keseimbangan daripada upah real. Tadi digambarkan bagaimana upah real tadi ya, yaitu upah real adalah upah nominal W per harga output, unit of output, ya, unit dari output yang dihasilkan hubungannya dengan L. Nah, ini secara agregat, artinya sudah ada labor supply di pasar, ya, dan jumlah tetap, ya. Dia digambarkan dengan garis yang vertikal lurus ke atas. Artinya labor supply ini adalah real wage adjust to equate labor demand with supply. Artinya apa? Labor supply sudah fix, dia tidak dipengaruhi oleh tingkat output. Jadi berapapun unit of output yang ada di pasar, tingkat L ini adalah tetap tidak berubah. Tidak dipengaruhi oleh unit of output. Ya. Dan inilah keseimbangan real wage atau upah real. Jadi upah real itu ditentukan oleh hubungan antara labor demand dan supply of labor. Jadi sebenarnya yang di sini ditentukan adalah upah real. Equilibrium upah real wage W per P. Jadi misalnya labor supply-nya adalah sebesar ini, ya, maka upah realnya akan turun. Upah real daripada masyarakat akan turun menjadi titik ini. Tapi kalau misalnya labor supply-nya ke sebelah kiri, ya, semakin sedikit supply tenaga kerja, maka apa yang terjadi pada upah real? Upah real akan naik. Jadi hubungan antara unit of output dengan supply of labor. Nah, sekarang bagaimana dengan rental rate? Determining the rental rate. Apa maksudnya rental rate? Ini adalah kalau yang tadi kita berbicara tentang L, ya, sekarang kita berbicara tentang K. L itu adalah wage, sedangkan K harganya adalah R atau rental rate, ya. Ingat ini harga daripada input semua. Rental rate. We have just seen MPL sama dengan W per P, ya, MPL sama dengan upah real. The same logic shows that MPK. Jadi kalau yang pertama adalah MPL, marginal product of labor, ya sama juga kalau kita logikakan K, ya, kita berbicara tentang K capital. Jadi ada MPL pasti ada marginal product of capital. Harga realnya adalah R rental rate per P. Nih. Jadi sama ya, MPK adalah sewa real.
Ya, sewa real. Tadi kan upah real. Nah, sekarang kita berbicara tentang sewa real. Diminishing return to capital, ya. Tadi kan ada diminishing return to labor. Kemudian di MPK, marginal product of capital curve is firm's demand curve for renting capital. MPK adalah kurva perusahaan minta, ya, bagaimana permintaan perusahaan yang dihubungkan dengan sewa modal. Ya, ini adalah sewa modal. Sewa modal. Kalau sebelumnya kita berbicara upah tenaga kerja. Oke. Firm maximize the profit by choosing K. Ketika kita berbicara K, bagaimana memaksimumkan profit daripada perusahaan ini, yaitu MPK sama dengan sewa real, ya. Marginal product of capital sama dengan real wage atau upah real. Ya, ini adalah real wage. Ingat persamaan sebelumnya, ya, sama ketika kita berbicara tentang modal di sini atau capital. Ya, jadi equilibriumnya adalah unit of output sama unit of K. Ya, unit of capital. Jadi ada kurva NPK. Nah, ini asumsinya ketika L adalah konstan. Ingat. Tadi K-nya konstan, sekarang kita berbicara L-nya yang konstan. MPK, demand for capital, kurva permintaan modal. Ya, supply of capital sudah ada, fix. Ya, jadi berapa sewa realnya, ya, R per P adalah sebesar ini. Jadi inilah tingkat keseimbangan sewa real, ya. Dia ditentukan oleh supply of capital dan demand for capital. Tingkat keseimbangannya. Nah, di sini the rental real adjust to equate demand for capital with supply. Demand for capital, ini demand for capital, ya, hubungan antara permintaan modal dan supply modal. Oke, untuk sesi ini pada bab ini sebenarnya kita berbicara tentang produktivitas, ya. Produktivitas dan total output. Nah, cuman di sini Menkyu menyebutkan bahwa ini adalah kita masih berbicara dalam ranah national income. Ya, dari mana datanya? Where it come dan kemana dia pergi? Where it goes. Jadi sebenarnya substansinya adalah sama ketika kita berbicara produktivitas dan total output. Jadi ini masih sesi pertama, nanti sesi kedua akan saya bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Jadi masih berlanjut, lebih dan kurangnya untuk sesi ini saya mohon maaf. Ya, demikian, sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.